Mourinho, kita pindah ke menu utama. Selamat datang hajatan bola dunia. Yang tinggal H-1 lah hitungannya ya. Karena besok dini hari udah bakal main 11. kita. Tapi kita mau bahas nih dari timnya Mas Chandra. Apa tuh? Ada Bruno Fernandes, sang kapten. Kalau Lu timnas apa? Timnas Indonesia. Iya, dong. pasti dong. Betul. Nah, Diolah gue. Gue kalau dari sisi fanatisme kayaknya Inggris ya. Tapi kan Inggris nggak mungkin suka, juara. tim lucu-lucuan aja. Iya. Gitu. Tapi kalau dari teknis kayaknya pilihannya kalau nggak Portugal Prancis gue. Portugal Prancis. Iya, kalau dari sisi rasionalis ya. Betul, main aman. Nanti kita akan bahas itu. Betul. Gue juga agak kurang setuju tuh sama Portugal dan Prancis. Wis. Iya, Gila. kita bahas Bruno Fernandes. Kalau di MU kita nggak usah ngomong. Tadi di belakang Layar kita ngobrol. Ih, belakang Kita layar. ngobrol. Anjay. Belakang layar kita ngobrol. Kita sempat bahas apakah siapa Mas Cantona lebih baik daripada Bruno Fernandes. Kalau dari Mas Chandra kasih tahu. Mas Felici nggak setuju dia. Gue lihat ini dari dua perspektif ya, Iya. perspektif leadership sama perspektif teknis di Iya. lapangan. Kalau menurut gue dari teknis masih Fernandes, Iya. ya, karena dia jago sendiri, dia tuh gendong sendirian United sampai masuk ke Champions, Single-handedly. single-handedly, hampir 2 musim ya kayak gitu ya dia ya. Iya. Bayangin kan ada tuh banyak yang bilang, bayangin kalau nggak ada Bruno jadi apa nih? Ya. Gue bilang gitu. Ya, terus tapi kalau Cantona emang dari sisi leadership yang berani sama dia gitu. Yeah. Sedangkan Bruno tuh masih banyak dikritik soal leadershipnya, masih suka banyak protes-protes ke wasit yang nggak perlu kayak gitu. Jadi ada dua nih. Kalau menurut gue sih Cantona nggak lebih jago dari Bruno ya, tapi dari sisi karisma sama dari leadership kayaknya jauh sih. Pada akhirnya punya kelebihan masing-masing ya Mas. Ya? Dan Cantona tuh di zamannya Cantona banyak yang jago gitu. Jadi dia nggak gendong gitu. Dia share the load with teammates gitu. Iya. Tapi pertanyaan gua kali ini justru Bruno Fernandes nggak usah dipertanyakan di MU, tapi kenapa potensinya belum muncul di timnas Portugal? Firzi Idris dulu. Gini, kalau kita ngomongin timnas Portugal, mungkin lapangan tengah mereka one of the best Iya, di setuju. turnamen. Mereka Gile. punya Vitinha, mereka punya João Neves, Iya. mereka punya Bruno Fernandes. Tapi itu semua bekerja untuk mensuplai seorang striker 41 tahun. Yang kebetulan kalau disuruh lari nih rada susah. Oh, disuruh Chili? neken rada susah. Betul Chili lari dia. Iya, larinya sekitar kotak penalti aja kan. More than enough. Nah, ini dia sosoknya. Ronaldo ini bakal menggila tahun ini. Ketika di Euro ya yang mereka ganti Ronaldo sama Gonzalo Ramos itu di pertandingan lawan apa ya? Pokoknya kelihatan jadi bagus hidup. ya? Yang jadi bagus ya, jadi bagus banget tuh kelihatan. Jadi bukan masalah lini tengahnya gue bilang, tapi bagaimana tim ini bisa menservis Ronaldo yang kalau kita ingat dia itu masih belum pernah mencetak. Ini Piala Dunia ke-6-nya ya. Ya. knockout. Mereka dia salah satu dari antara Messi, Ochoa sama siapa ya? Satu lagi kali yang udah akan main di Piala Dunia ke-6-nya. Tapi dia belum pernah nyetak gol di babak knockout Piala Dunia, dan dalam 10 penampilan Piala Dunia dan Piala Eropa terakhirnya dia hanya mencetak 1 gol, which is a penalty. Jadi memang untuk big game player, dan kalau kita mau fair ya dia seharusnya 2 pertandingan pertama kan kartu merah ya, jalanin scoring ya, tapi FIFA punya pemikiran mereka sendiri sehingga hukumannya Kok bisa sih? Kok bisa punya aturan pemikiran kartu merah diputihkan? Kok bisa sih? Kok lo bingung sih? Coba tanya. Kok lo bingung iya? sih? Iya. Aku nggak bingung Good sebenarnya. question sih. Manusia FIFA nih. manusia spesial. Oh, Manusia iya, spesial. Manusia spesial. Kalau Mas Aldi gimana lihat Bruno Fernandes yang potensinya nggak keluar di timnas Portugal? Tahun ini bakal keluar. Gue baru mau ngomong itu, bener. Kenapa tuh? Tahun ini bakal keluar karena kita ingatlah tiap Piala Dunia itu selalu khas dengan peran nomor 10 yang luar biasa gitu. Sekarang di Portugal Bruno perannya udah lebih jelas. Dia nggak perlu lagi inline untuk mundur ke belakang karena lu udah punya barisan kayak Vitinha dan juga João Neves yang itu bagus banget sih gitu. Di PSG. Kemarin kita lihat lah, nggak cuma di final menghadapi Arsenal. Throughout the season mereka nunjukin mereka midfield yang luar biasa. Nah, peran sebagai nomor 10 itu sekarang bakal lebih tenang diisi oleh Bruno Fernandes. Bahkan bukan tidak mungkin kalau nomor 10 terbaik musim ini akan diisi oleh seorang Bruno. Gitu. Jadi apalagi tugas dia sekarang jelas. Lu crossing ke kanan, lu ke kiri, lu ke depan. Jelas gitu, dan dia di MU pun bukan cuma seorang supplier, tapi dia juga finisher yang baik gitu. Masalahnya ini tentu akan menjadi dua sisi mata pisau ya. Apakah
Portugal benar-benar seperti apa yang dikatakan sama Firzi bahwa seluruh tim ini diciptakan untuk meladeni seorang Cristiano, atau justru tim ini bagus bareng-bareng dan Ronaldo hanya cup of the cake untuk tim ini yang luar biasa bagus. Buat gua Portugal, Ronaldo, Bruno akan melakoni hajatan bola dunia yang sangat luar biasa. Finalis, gue juga setuju. Mungkin, mungkin akan menjadi jalan yang panjang. Gimana Mas Chandra? Mas Chandra juga sepakat dengan pernyataan tersebut? Kalau kita lihat golnya Bruno kemarin pas lagi friendly ya, itu keren banget ya. Itu kayaknya jadi salah satu teaser apa yang akan kita lihat di hajatan bola dunia nanti nih. Keren tuh pasti. Dan kalau dia bisa mempertahankan momentum yang dia buat waktu sama United di musim terakhir, yang dimana dia bikin 100 sekian chance ya. Itu sih bakal Ronaldo mungkin tap in aja kali ya. Dan lebih dari cukup. Iya. Dan lebih dari cukup. Tap in tuh nggak gampang loh positioning. Iya. Jadi buat gua Ronaldo bagus, Portugal bagus, Bruno bagus. Jadi ini Portugal tuh skuadnya sangat balance, luxurious juga sebenarnya kalau dilihat ya dari depan sampai belakang ya. Kalau lihat di tengahnya tadi kita cuma bahas itu ada Samu. Ya, ada Bernardo juga masih ada. Gila, ini nggak kehabisan. Di depannya ada Leao, ada Cristiano, ada Joao Felix, pemain terbaik Saudi. Iya dong. Pedro Neto ada? Pedro Neto kanan, gila. Kalau menurut gua ini good problem buat pelatihnya ya, Rudi Garcia ya. Bukan, Martinez. Martinez, sorry. Itu yang mungkin jadi kelemahan dari Portugal pelatihnya. Kalah, berarti ya. Iya, pelatih bukan pelatih hebat, bukan pelatih top notch, cuman kalau dibandingin sama ya kan, kapan sih juara dunia pelatihnya asing? Iya. Pelatihnya lokal terus kan seringnya kan, dan gue nggak melihat itulah yang memungkinkan atau bisa menggagalkan Portugal untuk jadi gagal di juara dunia adalah Roberto Martinez. Oh berarti Tuchel bisa juara nih karena pelatih asing. Jerman nggak akan kemana-mana. Enggak, Tuchel pelatihnya Inggris juga nggak akan kemana-mana. Pelatih asing katanya. Tapi ngomongin Portugal kan kasinggung tuh Ronaldo. Kalau Ronaldo Aldi anggap sebagai kayak pemanis aja di dalam kue itu ibaratnya cherry ya, ibaratnya cherry ya kan, benar kan istilah kata ngerti gitu. itu cherry. Abrar sering makan cherry. Cherry-nya ngambil di pohon. Abrar makan kue ada cherry-nya dipinggirin. Ibarat Ronaldo cuman cherry, tapi lain sama Messi. Messi tadi pagi baru 45 detik langsung cetak gol lawan Islandia. Gimana lihat Mas Firzi peran Messi di Piala Dunia nanti? Ya mungkin itu sih yang jadi pertanyaan, karena Argentina kita tahu bagus di qualifiers, mereka unggul berapa belas poin dari Ekuador. Tapi kalau lu lihat perjalanan mereka, CONMEBOL itu sekarang lagi nggak kompetitif lah, bisa dibilang. Brazil peringkat kelima dan lain-lain. Ekuador juga bukan tim yang spesial. Kalau kita lihat Argentina friendly-nya itu menuju turnamen ini lawannya Puerto Rico, Angola, Mauritania, Zambia, Honduras, Islandia. Lu bisa belajar apa dari laga-laga itu? Entah kenapa si PSSI-nya Argentina milih lawan-lawannya itu, nggak ngerti apakah mereka yang bayar paling mahal supaya mereka main, karena gue sempat ketemu fotografer yang ngeliput Argentina tuh dulu di Piala Dunia 2018, dan dia mengatakan kalau emang AFA itu ya mau ininya duit lah, pokoknya mereka mau gimana juga duit mereka ngejar, apalagi sekarang udah bisa juara dunia, karena itu adalah suatu, bukan hanya juara dunia, mereka back to back Copa America. Tapi kan mereka punya inti tim yang mungkin dari angkatan itu kan nggak berubah banyak, tapi mereka itu ada faktor yang membuat mereka pasti akan beda mainnya. Emi Martinez kemarin main dengan patah jari di final Liga Eropa ya. Itu cedera. Cuti Romero dia berapa kali absen bagi Spurs musim ini. De Paul dan si Messi main di level MLS, teman ya, sebagus apa sih MLS kalau bisa juara dunia sama lagi. Sama Ronaldo main di Liga Saudi. Ditinggal sama ditinggal sama Angel Di Maria. Angel Di Maria kan salah satu pemain penting di Qatar di 2022. So ya kita akan lihat, tapi ya sejauh ini untuk hajatan bola dunia ini mungkin Argentina layak dijadikan favorit, tapi menurut gua mereka masih harus menjawab banyak keraguan sih buat gua. Jadi Mas Chandra melihat bagaimana peran Messi di hajatan bola dunia nanti akan masih segitu gedenya nggak sih menurut Mas Chandra? Tapi kalau kita lihat friendly kemarin lawan Islandia, ketika dia masuk berubah semua ya. Tapi bedanya sama Ronaldo, Messi ini bakal banyak megang bola. Ya, dia bakal banyak turun, megang bola, dan itu terbukti waktu lawan Islandia semalam, dia dapat bola sekali langsung
true ball Shoot, ya. ya di situ terus penalti dan itu beneran itu yang akan kita expect juga tuh di hajatan bola dunia nanti Ya. gitu. Dia banyak pegang bola dan banyak bola-bola ajaib dari dia gitu. Betul. Mas Aldi, kalau lo Masih perlu gimana ya? dibahas, Messi itu masih perlu dibahas. Enggak. Gue cuma mau tanya gini aja, maksudnya kayak ini akan jadi ajang terakhirnya Messi dan Ronaldo Iya. kayak dia kayak perpisahan terakhir ya buat Messi dan Ronaldo. Atau ntar ada last dance lagi. Kan ini udah 2 kali nih ngomong last dance nih Messi. Gini deh gue lihat, Iya. gue tanya ke lu. Iya. Tanpa Ronaldo dan Messi, World Cup akan Semenarik itu enggak? Enggak sih. exactly. Ya udah, jadi sebisa mungkin mereka main, pasti akan dipaksakan untuk main juga gitu. Ya kan udah terbukti dengan tiba-tiba hukumannya Ronaldo yang tadi Iya kan? izinkan main. Betul, dan Argentina pun kalau dibilang CONMEBOL tidak kompetitif lagi juga sebenarnya enggak ya, bahwa Uruguay pun pernah ngalahin Argentina di qualifier gitu. Dan artinya bahwa dibilang bagus-bagus banget juga enggak, tapi Iya. tim ini mulai menemukan lagi nih di saat momentum mereka makin mendekat. Ya Argentina juga dulu di game pertama kalah kalau sama Saudi kan ya. Arab. Iya kan, jadi bahwa dan Messi pun diragukan apakah dia masih bisa bagus di 2022 kan? Ya, apakah dia masih bisa bagus apa-apa? Bikin gol mulu. Knockout bikin gol mulu. Iya. Ya kan? Artinya bahwa untuk orang-orang kayak Ronaldo, untuk orang-orang kayak Messi, kita nggak bisa analisis terlalu dalam lah. Mereka pengecualian lah, mereka ajaib, mereka nggak bisa diukur pakai umur dan apapun sistemnya, mereka tetap excel. Jadi buat gue bisa melihat Ronaldo dan juga Messi di hajatan bola dunia itu udah sebuah berkah gitu. Anak-anak gue belum tentu bisa lihat. Bokap gue juga mungkin atau kakek-kakek gue belum bisa lihat. Mereka Pasang lihatnya YouTube Pele tuh. makanya. Lihat di YouTube. Iya. Live, Tambahan live. kenapa CONMEBOL itu nggak kompetitif? Karena 5 dari 10 tim itu punya jalur lolos Aneh-aneh. langsung. Jadi stake-nya tuh sangat rendah. Tadinya kan peringkat 5 itu playoff antar konfederasi. Nanti kita akan bahas soal Brazil. Tapi kalau lu punya kompetisi untuk lolos di mana 5 dari 10 tim itu punya jaminan lolos, artinya kegentingan itu nggak ada bermain di situ. Tapi tadi juga ada yang bilang bahwa oke, kita lihat generasi udah mulai lewat ya dengan Messi, Di Maria yang udah lewat lah. Tapi ada Alvarez. Nico Paz, ada Barco, ada Alvarez, dan terutama ada Thiago Almada ya. Menurut gua itu juga salah satu pemain yang layak. Tapi dapat nggak world class. perhatian. Iya. Iya, tapi itu bisa jadi alternatif lah kalau mau lihat. Yang sayang memang si Nico Paz ya, karena dia ujung musim kan cedera ya. Sementara itu yang kita harapkan. Tadi pagi main kan? Classic number 10. Gua Iya. melihat Nico Paz kayaknya agak susah nembus starting ya kayaknya ya. Ya, apalagi dia nggak fit kan. Kalaupun dia main dipaksain. Anaknya Simeone kayaknya yang bakal start. Itu kayaknya Giuliano. lebih Iya, lebih lumayan bagus tuh ya. ya. Almada sama Simeone itu. Iya. Nico Paz gue lihat lawan Islandia kayaknya Belum touch-nya- pas. Iya, Nico Paz belum Nico. pas. Belum nih. Jadi kita nikmati aja lah tarian terakhirnya Ronaldo dan Messi di Yes. Piala Dunia kali ini ya. Tapi kalau sampai nggak juara Ronaldo di final, aduh. Gak apa-apa sih dia Jangan, waduh. nggak perlu Gue yang bukan fans sesuatu sih Portugal menurut pun gua ya. dia. Misalnya Ronaldo masuk final nih, Ah. nggak juara gitu. Aduh, kesian anjir. Juara nggak juara pasti nangis dia. Iya. Jangan gitu. Udah ketebak. Iya, tapi gue meskipun gue bukan fans Portugal, apalagi fans Ronaldo ya, yang dimana gue yakin akan didominasi oleh fans MU. Iya. Cuman gue rasa kalaupun dia masuk final, ayolah, bolehlah Ronaldo juara gitu. Apapun project FIFA kepada Ronaldo ya gitu. Cuman ya. Kalau finalnya lawan Argentina gimana? Nggak, kayaknya ketemu di perempat Oh, atau nggak ya? semi Nggak deh. mungkin ya? Iya, karena mereka akan lolos peringkat pertama juga kan di timnya. Gue lost track nih, kebanyakan grup nih sekarang nih. Iya, banyak banget, Betul. banyak banget. Iya. Ada betul. ini kan ada juara 3 juga kan? Kebanyakan grup, peringkat 3 terbaik. Tapi Ya, menurut gue ya Ronaldo dan Messi udah tetap GOAT, udah dia nggak harus membuktikan apapun lah. nggak usah khawatir Iya, bro. benar. Banyak gamenya banyak, tapi lu bisa saksikan langsung di JMTV. Wih, Yes, gitu bridging dong, Masuk, gitu dong masuk. bridging. Beda jam terbangnya tinggal di London, Mas. Beda jam 104 pertandingan ya benar ya? Kan pertandingan tanpa putus. Untuk rumah sakit, Iya, jangan lupa boleh. endorse ada yang mau tipes. Benar. Vitamin C, Vitamin, suntik kita. Sambil disuntik ya. Vitamin C. Oke.